3, 2, 1. Subscribe to my channel. Halo semua, ketemu lagi di channel YouTube saya, Raffi Ardana, dari mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan NPM 12102036 dari kelas Manajemen 2N SDM. Di video kali ini kita akan membahas tentang membangun human capital, modal manusia berkualitas unggul, dari mata kuliah Manajemen Inovatif yang diampu oleh Pak dosen Pak Sandi Nasruddin Wibowo, SEMM. Untuk videonya bisa disimak ya. Oke, materi kali ini kita akan membahas tentang membangun human capital, modal manusia berkualitas unggul. Poin yang pertama yaitu human capital dan manajemen. Yang pertama ada SDM. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Yang kedua, ada SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. Yang ketiga, investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Yang keempat, variabel penting SDM. Variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez tahun. Yang kelima, pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Keenam, ada penekanan kualitas SDM. Yang pertama, kualitas spiritual meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk kesetia-kawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Ketiga, kualitas kekaryaan yang meliputi A, faktor pribadi yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. B, faktor lingkungan, dan C, faktor luar organisasi. Yang ketujuh, ada kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan di atas ditegaskan SDM yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Poin yang kedua yaitu human capital dan manajemen SDM. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Jaspers tahun 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang dalam human capital. MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Poin yang ketiga yaitu human capital dan investasi pembangunan SDM.
Pertama, ada investasi SDM. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal dan karakter. Yang kedua, standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminat. Ketiga, penempatan SDM. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Keempat, ada konsep human capital atau modal manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan. Poin yang keempat yaitu mempersiapkan generasi emas. Goal generation, anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat atau aptitude adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat seperti bakat matematika dan lain-lain. Terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran tadi. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan ya guys. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Raffi agar Raffi bisa mengupload video pembelajaran lainnya. See you guys. Terima kasih untuk yang sudah menonton video pembelajaran tadi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, follow, komen, dan juga subscribe. Yang belum subscribe channel YouTube Raffi biar Raffi lebih semangat lagi untuk membuat video pembelajaran lainnya. Thank you guys yang udah nonton. Sampai jumpa di video lainnya. Bye bye.